Shalom adik-adik, shalom Mbak Suster, shalom Bapak Mama. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Udah siap sekolah minggu? Amin. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk sepanjang penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya Tuhan Yesus mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih meriah lagi, sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Apa-apa adik-adik? Yang ku membantu dan keselamatanku.
lagi, amin. Amin. Yuk kita sama-sama muji Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Mari adik-adik lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Mari adik-adik sekalian, tangan dari Allah. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata. Apa? Sama-sama kita nyatakan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Mari adik-adik boleh duduk kembali. Karena sebentar lagi kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari adik-adik, hari ini kita mau datang Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan setiap kami. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari adik-adik sambil angkat tanganmu katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
matamu adik-adik. Kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan hari ini. Angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan, kebenaranmu itu bagianku. hanya Engkau yang Tuhan. Kami pandang selama hidup kami ya Bapa. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih sungguh lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. lebih lagi katakan, katakan mengasihimu, adik-adik sendiri katakan, mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan adik-adik. Benar Tuhan, hanya kerajaan-Mu, kebenaran-Mu ya Bapa, itu yang menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, berkati hati kami, biarlah kami bisa menerima firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi tumbuh dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sandi. Nah, sebentar kita akan dengar cerita. Adik-adik yang udah siap, boleh duduk yang rapi, boleh siapkan catatannya. Oke, selamat mendengarkan firman ya. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, adik-adik hari ini cerita kakak judulnya Fokus. Coba sama-sama katakan fokus. 1, 2, 3. Fokus. Oke, nah apa artinya fokus ini? Nanti kakak akan jelasin ya. Fokus itu artinya tujuan kita. Nah nanti kakak jelasin lebih detail lagi ya. Nah oke. Nah adik-adik tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Nah
Adik-adik udah setiap minggu ya diulang-ulang terus dari Januari sampai Oktober sekarang. Nah, integritas itu artinya apa? Nah, orang yang berintegritas itu artinya orang yang bisa dipercaya. Nah, orang yang bisa dipercaya itu pasti orang itu hatinya, pikirannya, perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Nah, kakak berdoa adik-adik menjadi orang-orang yang berintegritas. Artinya adik-adik bisa dipercaya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ayatnya firman hari ini, ayat hafalannya di Matius 28 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata seperti ini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, adik-adik, di dalam ayat ini terkandung satu perintah. Ada satu perintah Tuhan di mana kalau secara sederhana kakak simpulkan seperti ini. Tuhan memerintahkan setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan agar orang lain itu bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik nih, ini olahraga apa ya? Pasti tahu dong, olahraga memanah. Nah, anak itu yang digambar dia lagi mau belajar panah. Nah, kira-kira kakak mau tanya nih, nanti kalian jawab ya di kolom komentar ya. Kalau anak ini mau panah, dia arahkan sasarannya atau fokusnya, tujuannya itu ke lingkaran warna apa? Apakah warna putih, warna hitam, warna biru, merah, atau warna kuning? Nah, coba adik-adik jawab di kolom komentar ya. Sekali lagi, dia kalau mau panah, mau memanah nih, fokusnya itu yang benar, yang dapat nilai yang paling besar itu ke lingkaran warna apa? Kakak tunggu nih, silakan jawab di kolom komentar. 3 detik. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah warna kuning. Karena di kuning itu tengah-tengah, nilainya yang paling besar. Itu fokusnya, itu tujuannya. Nah, kalau seandainya dia panahnya ke warna yang lain selain warna kuning, atau bahkan keluar dari lingkaran itu, nilainya kecil atau bahkan gak dapat nilai. Ya, jadi fokusnya warna kuning. Nah, ini ada hubungannya dengan cerita firman hari ini. Sebelumnya kita saksikan dulu video. Dia ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah, di mana dia mendapat perintah dari Tuhan. Satu perintah, tapi dia nggak fokus adik-adik. Nah, kira-kira siapa orangnya? Yuk, selamat menyaksikan video berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya.
Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik, kita udah saksikan sama-sama ya video tentang Nabi Yunus. Nah, pertanyaannya nih, kakak mau tanya sama adik-adik. Nah, menurut adik-adik, mengapa Nabi Yunus ada di dalam perut ikan? Ayo, kenapa? Jawabannya adalah karena Yunus tidak fokus. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Ketika diperintah pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis, adik-adik. Nah, ini yang menyebabkan Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, pertanyaan kedua. Nih, lalu apa yang membuat Yunus itu akhirnya pergi ke Niniwe? Nah, ada 2 ya. Ini kakak kasih lihat nih. Ini dari ayat pas Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Nah, kenapa Yunus harus pergi ke Niniwe? Karena Tuhan mengeluarkan perintah. Ada perintah Tuhan, ada misi Tuhan untuk Yunus pergi ke Niniwe. Kak, kalau seandainya Yunus nggak mau pergi ke Niniwe gimana? Nah, adik-adik, kalau kita nggak mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan pasti akan cari orang lain yang bisa membuat rencana Tuhan itu sampai terwujud. Nah, jadi adik-adik, kalau kita bisa dipakai Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena semata-mata pilihan kita. Ya, jadi kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih kalau Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Nah, yang kedua, nih. Yunus bertobat, artinya apa adik-adik? Nanti kakak jelasin. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur, ini waktu dia di dalam perut ikan ya, Yunus berdoa seperti ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu,
Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, Yunus akhirnya sadar, dia bertobat adik-adik. Ya, dia tahu dia salah, akhirnya dia mau menerima tugas itu pergi ke Niniwe. Nah, arti bertobat itu apa adik-adik? Nah, arti bertobat itu kayak gini loh, kakak kasih ilustrasi ya, arti bertobat. Nah, misalnya nih, kakak mau jalan ke arah sana. Ini jalan yang benar nih, jalan yang benar ke arah sana. Tapi kakak malah jalan ke arah sini. Nah, bertobat artinya kakak udah tahu nih jalan ini salah. Ketika kakak tahu ini salah, kakak berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Itu artinya bertobat. Tapi kalau kakak udah tahu ini salah, kakak tetap jalan, itu artinya kakak cuma sadar, tapi kakak nggak bertobat. Sampai sini jelas nggak? Nah, sama kayak Yunus, waktu dia disuruh pergi ke kota Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Akhirnya dia sadar, dia bertobat, lalu dia pergi ke Niniwe. Sampai sini nangkep adik-adik? Nangkep ya? Oke, selanjutnya nih. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Yunus ini? Nah, ada poinnya, satu aja poinnya ya. Adik-adik boleh catat ya. Nanti kakak akan jelaskan secara detail. Nah, poinnya adalah ini. Jangan lari dari rencana Tuhan. Adik-adik nggak boleh lari dari rencana Tuhan. Nah, Yunus kita udah pelajari. Yunus lari dari rencana Tuhan adik-adik. Ya, dia nggak mau awalnya, ini awalnya ya. Dia nggak mau pergi ke kota Niniwe. Nah, Tuhan mau, ya adik-adik perhatiin ya. Tuhan mau setiap adik-adik dan kakak, ya kakak-kakak sekolah minggu, kita semua itu menjadi Yunus-Yunus di zaman sekarang ini. Kenapa? Seperti Yunus yang menyelamatkan orang-orang Niniwe sehingga mereka tidak binasa. Nah, Tuhan mau adik-adik dan Kak Sandi itu juga menjadi Yunus di zaman sekarang. Itu untuk memberitakan firman agar orang banyak itu bisa diselamatkan adik-adik. Iya benar, diselamatkan, mereka kenal Tuhan, mereka nggak binasa. Ya, loh Kak, tapi kan aku masih kecil, apakah bisa? Bisa banget adik-adik. Nah, melalui apa? Jawabannya adalah melalui sikap adik-adik. Oh, maksudnya apa Kak sikap dari adik-adik? Nah, ini kakak jelasin ya. Misalnya nih, sikap adik-adik itu di mana kalian berada? Contoh dari lingkungan keluarga, misalnya ketika adik-adik di rumah. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu, sikap kalian di rumah itu bisa membuat orang-orang di rumah kalian itu juga percaya dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kalau kalian di rumah ya, waktu papa mama nasehatin, papa mama tegur, kalian dengar atau kalian lawan atau bantah. Papa mamanya ngomong 1 patah, kalian 10 patah gitu. Jangan ya, jangan sampai ya. Nah, ketika kalian jadi anak-anak yang taat, orang-orang di rumah akan melihat, oh benar bahwa ketika kita ini anak-anak Tuhan loh. Kita suka damai, kita nggak suka ribut, kita nggak lawan orang tua. Itu sifat yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Sandi mau cerita sedikit pengalaman Kak Sandi. Ya, sikap kita di rumah itu bisa membuat orang yang nggak percaya, keluarga kita ya misalnya, itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini Kak Sandi alami sendiri. Kak Sandi alami sendiri. Nah, waktu Kak Sandi awal Kristen, percaya Tuhan Yesus itu tahun 2007. Nah, orang yang paling sedih, paling gak setuju, dan mungkin paling marah itu adalah mamanya Kak Sandi. Ya, kenapa dia gak setuju Kak Sandi masuk Kristen? Awalnya Kak Sandi bukan Kristen, Kak Sandi sembayang. Nah, setiap hari Kak Sandi itu selalu sembayang, buka musik. Jadi mama tahu kalau Kak Sandi lagi sembayang gitu ya, setiap pagi. Nah, tiba-tiba pada waktu tahun 2007 itu Kak Sandi gak pernah sembayang lagi, gak pernah naik ke lantai 3 lagi, gak pernah buka musik itu lagi. Nah, jadi mama mulai curiga, jangan-jangan Kak Sandi ini udah Kristen. Dan memang benar waktu ditanya Kak Sandi Kristen, oh Kak Sandi kena marah adik-adik. Mama gak setuju, pokoknya kena marah. Kak Sandi diem aja. Kak Sandi nggak ngelawan, ya. Kak Sandi cuma diem aja. Lalu Kak Sandi doa, biarlah Tuhan yang ubah hati mama Kak Sandi supaya dia bisa juga kenal sama Tuhan Yesus. Nah, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Akhirnya lama kelamaan mama Kak Sandi itu mulai dukung Kak Sandi untuk Kristen, untuk ke gereja, untuk pelayanan di sekolah minggu. Nah, kenapa mama Kak Sandi bisa seperti itu? Mungkin ya.
Dia melihat perubahan yang positif, perubahan yang baik. Makanya Mama Kak Sandi bisa memperbolehkan Kak Sandi untuk melayani di sekolah minggu. Bahkan adik-adik yang lebih luar biasanya lagi, waktu beliau sakit, beliau itu sampai, Mama Kak Sandi itu sampai ini loh, minta Kak Sandi doain, minta Kak Sandi pakein minyak urapan. Wah, luar biasa sekali ya. Yang dari awalnya gak percaya sama Tuhan Yesus, yang marah-marah karena Kak Sandi masuk Kristen, percaya Tuhan Yesus, akhirnya minta didoakan, minta dipakai minyak urapan. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, itu artinya kita menjadi saksi di rumah adik-adik. Nah, Kak Sandi percaya adik-adik juga bisa seperti itu. Melalui sikap kalian, kalau kalian jadi anak yang baik, orang-orang di rumah mungkin papa mama atau kakek nenek, om tante kalian bisa lihat, oh ini anak bener nih ada Tuhan di dalam dia. Nah, mereka akan penasaran, mereka akan mau percaya juga dengan Tuhan Yesus. Amin, dan mereka diselamatkan. Nah, yang kedua nih. Sikap kalian ketika kalian di sekolah. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu, kalian adalah seorang pelajar. Sekali lagi, kalian adalah seorang pelajar. Nah, tugas kalian apa adik-adik? Tugas utama ya, tugas utama seorang pelajar itu apa? Apa? Belajar. Tugas utama kalian adalah belajar. Kak, tapi cita-cita aku jadi gamers. Aku suka main game kak. Boleh adik-adik. Boleh banget. Kakak dukung kalau kalian mau jadi gamers. Tapi, sekali lagi ya, tugas utama kalian bukan main game. Tugas utama kalian adalah belajar. Boleh main game, tapi ada batas waktunya. Setuju ya sampai sini ya? Kenapa kalian harus belajar? Nah, kalau adik-adik dapat nilai yang baik, adik-adik berprestasi, orang-orang akan melihat, wow, itu si A misalnya, si A luar biasa ya, dia ranking di kelas. Oh, udah rajin gereja, ranking lagi. Wah, bukankah kalau kayak gitu, nama Tuhan dipermuliakan adik-adik? Ya, coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Oke, nah, satu lagi. Anak-anak di usia kalian, ini kan era digital ya, di usia kalian pasti udah gak asing lagi lah dengan media sosial, bener gak? Seperti Facebook, apalagi nih, Instagram, WhatsApp, apalagi nih, TikTok. Nah, adik-adik pernah bayangkan gak, kalau kalian pakai media sosial kalian untuk memposting ayat-ayat firman Tuhan, video-video rohani, kesaksian-kesaksian rohani, itu kalau sampai teman kalian lihat atau orang lain lihat dan mereka dijamah oleh Tuhan, mereka tersentuh oleh Tuhan, bukankah kalian sudah menjadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan? Secara tidak langsung kalian sudah menjangkau orang lain, teman kalian, itu untuk bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kalian pakai media sosial kalian untuk sesuatu yang enggak berguna, yang kurang bijak, maksudnya ya kata-kata yang enggak baik, segala macam memposting yang enggak baik lah pokoknya ya. Jangan sampai seperti itu. Kakak berdoa kalian bisa gunakan media sosial kalian untuk memposting firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, sikap kalian di sekolah minggu. Ya, kalau yang tadi pertama sikap kalian di rumah, lalu sikap kalian di sekolah. Yang terakhir sikap kalian di sekolah minggu. Nah adik-adik ini kakak kasih contoh ya. Ini kejadiannya misalnya sebelum pandemi. Waktu kalian masih datang ke gereja. Ibadahnya di gedung gereja. Kakak mau tanya nih. Anak-anak yang datang ke sekolah minggu. Ya sekali lagi. Anak-anak yang datang ke sekolah minggu. Itu pasti serius gak ibadahnya? Oke, kakak ulangi pertanyaannya. Anak-anak yang datang ke sekolah minggu. Itu pasti serius gak ibadahnya? Oke, silakan jawab di kolom komentar. Serius atau enggak? Nah, kakak tunggu 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, ini kalau menurut pengalaman Kak Sandi ya. Menurut pengalaman Kak Sandi, jawabannya belum tentu. Loh, kenapa belum tentu? Nah, adik-adik, jangankan anak-anak sekolah minggu, Kak Sandi yang ibadah di gedung besar aja, di ibadah di gedung besar ya, yang gedung sama mama papa, kadang-kadang Kak Sandi pernah melihat
yang gak terlalu sering sih, tapi terkadang pernah melihat orang yang udah dewasa, waktu dia di gedung gereja, memang sih dia duduk di gereja, duduk di kursi gereja, tapi waktu ibadah lagi berjalan, dia sibuk main HP adik-adik. Dia gak ikuti pujian penyembahan, dia gak dengerin firman, mungkin cuman main HP aja. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Nah, Kak Sandi juga pernah temui waktu lagi ibadah, sebelum ibadah dimulai, biasa kan kita ke WC dulu ya. Oke, Kak Sandi kasih waktu 3 menit. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Nanti kalau ibadah sudah mulai gak boleh ke toilet lagi. Ya sering kayak gitu ya, ingat gak adik-adik? Jadi kangen ibadah ya. Udah 2 tahun kita gak ke gedung gereja nih, gak terasa ya. Nah adik-adik, waktu pas dia kasih waktu ke toilet, Kak Sandi juga kadang ke toilet kan. Nah Kak Sandi lihat, ada anak-anak ya, duduk di tangga sambil main handphone. Kak Sandi ajak dong, udah lihat nih anak-anak sekolah minggu nih. Kak Sandi ajak, yuk ayo ngapain di sini? Kok duduk di tangga? Ibadah udah mau mulai nih. Anaknya gak mau ibadah loh. Gak mau masuk ke dalam gedung. Dia malah turun ke bawah, entah ke kantin, entah di lobi. Dia lebih milih main handphone. Artinya, orang yang ke gereja, anak-anak yang ke gereja, belum tentu sungguh-sungguh mau beribadah di gereja. Sampai sini nangkep gak? Nah, sikap kalian gimana sebagai murid Tuhan? Sikap yang benar tuh gimana di sekolah minggu selama di gereja? Nih kakak kasih tahu. Sikap yang benar nih kayak gini. Ketika kalian memuji menyembah Tuhan, itu kalian sungguh-sungguh. Loh, kenapa harus sungguh-sungguh? Adik-adik coba bayangin, pernah gak kejadian kayak gini? Waktu kalian ibadah sungguh-sungguh, misalnya kalian serius, kalian di jamaah Tuhan, kalian nangis, ada teman kalian yang mungkin dia main-main, dia gak sungguh-sungguh, karena lihat kalian sungguh-sungguh, serius, dia bisa jadi sungguh-sungguh loh. Ini beneran, Kak Sandi pernah alami. Tapi bukannya Kak Sandi gak sungguh-sungguh, bukan ya. Waktu di perkumpulan doa kakak sekolah minggu kek, atau di ibadah, ya kakak lihat loh, kok orang-orang, kakak nyembah juga nih, kok orang-orang kok udah ada yang nangis, kok Kak Sandi belum merasakan ya. Nah, waktu Kak Sandi melihat kayak gitu, atau lagi doa ya, ada kakak sekolah minggu yang baru nyanyi sebentar, dia udah nangis dulu nih. Nah, Kak Sandi jadi dalam tanda kutip ya, iri pengen juga merasakan hadirat Tuhan, pengen juga dijamah oleh Tuhan. Nah artinya ketika Kak Sandi lihat orang lagi nangis, ya dijamah oleh Tuhan, hadirat Tuhan, Kak Sandi juga pengen seperti itu. Nah sikap inilah yang harus kalian miliki. Keseriusan kalian di dalam gereja itu bisa membuat orang lain juga jadi ikut serius sama Tuhan. Sampai sini nangkep gak poin Kak Sandi? Nah jadi ini penting banget. Adik-adik, kakak sarankan, kakak nasehatin ketika kalian lagi ibadah nih mungkin di rumah lagi berdua, kakak adik, yang satu adiknya mungkin lagi main-main nih, baca buku, main handphone. Nah kakaknya yang satunya lagi serius, waktu adiknya lihat kalian, kakaknya serius, bisa jadi dia jadi ikut serius juga, amin. Nah kakak berdoa, ketika kalian ibadah, berikanlah waktu kalian yang terbaik untuk Tuhan. Letakkan handphone kalian, mainan kalian singkirkan dulu, fokus 1 jam itu untuk ibadah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Oke, nah yang terakhir, nih beneran nih terakhir nih. Nih, oke yang terakhir ya. Nih, kakak mau kasih tahu gini. Tuhan itu punya rencana untuk setiap hidup kalian. Tuhan itu punya fokus, punya tujuan dalam hidup kalian. Apapun profesi kalian nanti besar, ya. Rencana Tuhan satu untuk hidup kalian. Pasti ingin adik-adik menjadi alat Tuhan, ya, di mana kalian bisa beritakan firman Tuhan supaya orang lain bisa diselamatkan. Mau kalian jadi dokter kek, kalian bisa jadi dokter. Dokter kan obatin orang ya. Nah, mungkin kalian bisa obatin orang sambil mendoakan orang yang sakit. Bisa loh. Ya, luar biasa. Jadi apa lagi? Profesi apa lagi? Polisi. Nah, adik-adik bisa jadi polisi. Oh, siapa yang mau jadi polisi di sini? Ada ya? Ada? Nah, oke, misalnya ada ya. Kalau kalian jadi polisi, jadilah polisi yang berani dan jujur. Anti korupsi. Jangan mau korupsi adik-adik ya. Karena nama baik itu adalah segalanya. Nah, ketika kalian jujur, orang lain itu akan hormat dan kagum sama kalian. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, profesi apa lagi nih? Dokter sudah, polisi sudah, guru. Nah, kalau kalian jadi guru misalnya, ada yang mau jadi guru, kalian bisa tanamkan nilai-nilai
firman Tuhan kepada anak-anak. Misalnya, hormatilah orang tuamu. Ya, itu kan perintah hukum Taurat. Jangan mencuri. Apalagi, jangan iri, jangan mengingini barang sesamamu. Lalu cinta damai, jangan suka ribut sama yang lain. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, artinya apa? Bukannya ditampar kayak gini kita kasih pipi kita yang sebelah sini, bukan. Artinya kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita bisa tanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita. Nah, profesi apa lagi? Satu lagi aja, dokter, guru, polisi, apa lagi nih? Apa lagi? Pendeta. Oh, adik-adik yang mau jadi pendeta udah jelas ya. Kalau jadi pendeta pasti untuk memberitakan firman Tuhan ya. Nah, jadi pesan Kak Sandi, adik-adik harus fokus pada tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kalian. Amin. Kakak berdoa kalian semua bisa mencapai garis finish ya. Jangan pernah lari dari rencana Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kalau hari ini kami boleh diajarkan sesuatu hal yang baru ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami telah mempunyai rancangan Tuhan dalam hidup-Mu, di dalam tangan-Mu ya Bapak. Pakai kami Tuhan, biarlah melalui rencana-Mu ini banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya kepadamu ya Bapak. Biarlah melalui hidup kami juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami, teman-teman di sekolah kami, bahkan orang tua kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, kiranya Tuhan berikan berkat-Mu. Yuk adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kalian, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Puji Tuhan, selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.